Hello everyone, kembali lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada part 12 ini di tutorial JavaScript, saya akan membahas tentang pengkondisian. Pengkondisian adalah sesuatu yang paling sering kita gunakan saat kita ngoding di dunia pemrograman. Nah, pengkondisian ini menggunakan yang namanya if statement, atau kalau di bahasa kita lebih dikenal dengan jika maka ya. Pasti pada udah sering mendengar tentang pengkondisian ini. Nah, langsung saja saya contohkan cara penggunaannya dengan menggunakan if dan else statement. Pada prinsipnya penggunaan if itu seperti ini. Jika benar, maka lakukan sesuatu. Do something. Nah, seperti ini. Kemudian dia kalau if-nya pakai kurung kurawal dan lakukan sesuatunya atau do something-nya menggunakan kurung biasa. Kemudian jika kondisinya tidak ada di if true ini atau di yang benar, maka kita menggunakan kondisi yang kedua yaitu else. Dan kita gunakan lagi kurung kurawal di sini. Kemudian jika else atau yang lainnya selain yang ada di kondisi if, maka do something atau lakukan sesuatu. Oke, seperti ini. Oke, langsung saja kita terapkan. Kita jadikan komentar dulu yang atas. Kemudian kita gunakan variabel yang namanya ID. Nah, kita isikan nilai dari ID ini, misalkan isinya 100 seperti ini. Kemudian yang pertama saya akan mencontohkan pengkondisian yang namanya equal to. Langsung saja saya tulis if. Nah, ini kondisinya ID-nya sama dengan 100 seperti ini. Jadi kita menggunakan sama dengannya double ya kalau di pengkondisian. Kemudian kita gunakan kurung kurawal. Kalau ID-nya sama dengan 100, kita panggil outputnya console log. Kita kasih namanya benar. Nah, kita masuk ke kondisi yang kedua atau else. Jika selain 100, maka kita akan memanggil output console.log salah seperti ini. Jangan lupa titik koma. Oke, seperti itu. Kita coba lihat outputnya. Maka dia akan muncul benar karena jika ID sama dengan 100, maka munculkan output benar. Nah, ini kan ID-nya 100 sesuai dengan variabel ID yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu bernilai atau value-nya 100. Oke, coba kita ubah yang di sini ya. Kita coba ganti 90 misalkan. Maka dia outputnya akan salah karena jika nilai ID adalah 90, maka tampilkan output benar. Nah, karena ID-nya adalah 100 bukan 90, maka dia akan tampil output salah. Jadi seperti itu ya cara penggunaan if pada equal to. Kemudian saya akan mencontohkan penggunaan if di not equal. Langsung saja saya copy paste seperti yang di atas. Cuman ini kalau equal kita memakai 2 sama dengan. Nah, kalau not equal berarti di depannya sama dengan kita gunakan tanda seru seperti ini. Ini cara membacanya. Jika ID tidak sama dengan 100, maka tampilkan output benar. Nah, jika dia adalah 100 atau yang lainnya, maka tampilkan output bernilai salah. Oke, kita save, kita lihat outputnya, maka dia akan tampil nilai salah. Karena di sini ID-nya adalah 100, variabel ID. Nah, jika pengkondisian yang pertama itu tidak sama dengan 100, maka tampilkan benar. Karena dia bernilai 100, maka dia akan tampil salah. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan pengkondisian not equal. Nah, yang ketiga saya akan membahas tentang equal to value and type. Nah, ini digunakan untuk memvalidasi suatu nilai dan tipe data. Nah, gimana caranya? Coba saya copy yang atas juga seperti ini. Yang atas mungkin saya jadikan komentar dulu biar tidak mengganggu nanti outputnya. Oke, udah. Nah, kalau ini kita akan menggunakan parameter 2 yaitu value dan tipe data. Maka di sini kita menggunakan sama dengannya 3.
Jadi ini cara membacanya. Jika ID sama dengan 100 dan dia bertipe data integer karena tidak memakai petik ya, maka tampilkan output benar. Terus jika kondisinya selain itu, maka tampilkan output salah. Oke, coba kita lihat outputnya. Maka di sini akan tampil benar. Karena nilai ID ini berupa number atau integer dan dia bernilai atau value-nya 100, maka benar. Coba saya akan ganti string seperti ini. Maka outputnya akan bernilai salah meskipun dia value-nya sama-sama 100, tapi tipe datanya berbeda, yaitu yang di sini string, namun variabel ID yang kita buat sebelumnya bertipe number. Jadi salah. Coba kita ubah yang atas menjadi string juga seperti ini. Maka dia akan bernilai benar. Keduanya cocok ya, value-nya 100 dan tipe datanya sama. Perlu teman-teman ketahui, if statement ini juga bisa digunakan untuk menangani error. Jadi, kita bisa mengatasi crash saat kita mengcoding program agar tidak muncul error dengan menggunakan pengkondisian atau if ini. Oke, akan saya contohkan caranya. Kita menggunakan if, kemudian jika ada variabel bernama ID, kemudian kita tulis console log, berarti maka tampilkan outputnya seperti ini yang akan saya tulis. Nah, yang pertama kita menggunakan backtick, yaitu simbol di bawah tombol ESC, pencet aja. Nah, ini adalah backtick. Kita akan menampilkan sebuah data string, yaitu nilai ID adalah, kemudian titik 2, kemudian kita panggil nilai yang ada di dalam variabel ID tersebut. Nah, seperti ini. Jadi jika ada variabel yang bernama ID, maka tampilkan output nilai ID adalah value yang ada di variabel tersebut. Nah, jika tidak ada value-nya atau yang lain, kita gunakan else seperti ini, maka tampilkan tulisan seperti ini. Nilai ID tidak terdefinisi. Nah, jangan lupa kita gunakan titik koma di setiap pengkondisian tersebut. Kemudian kita lihat outputnya. Nah, outputnya akan tampil nilai ID adalah 100. Dia akan masuk pada pengkondisian yang pertama, yaitu jika ada variabel bernama ID dan value-nya ada, maka tampilkan output tulisan nilai ID adalah, kemudian tampilkan value dari variabel ID tersebut. Maka akan tampil output dengan tulisan nilai ID adalah 100. Nah, jika variabel ID ini saya jadikan komentar seperti ini, maka variabel ID akan tidak ada dan tidak ada value-nya. Nah, kita lihat outputnya seperti apa. Nah, maka dia akan muncul error seperti ini. Pesan error seperti ini akan menyebabkan crash atau menjadi bug karena bisa menghentikan suatu proses pada program atau aplikasi yang kita buat. Untuk itu, kita akan mengubah pesan error ini menjadi respon dengan pesan yang kita buat sendiri. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan pengkondisian ini dengan syarat. Jadi kita tulis seperti ini, type of ID tidak sama dengan undefined. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tulis syarat pengkondisiannya, yaitu tipe dari variabel ID adalah tidak undefined. Maka coba kita lihat outputnya. Nah, dia akan bertuliskan nilai ID tidak terdefinisi karena kita sudah memasukkan syarat bahwa nilai ID ini tidak boleh undefined. Jadi masuknya ke outputnya adalah ke yang else, yaitu nilai ID tidak terdefinisi. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang greater or less than. Kita jadikan komentar dulu yang atas. Kita deklarasikan lagi sebuah variabel bernama ID sama dengan 100. Oke. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan jika ID kurang dari 200,
kemudian kita gunakan kurung kurawal, tampilkan output benar. Kemudian jika salah atau selain dalam pengkondisian if, tampilkan output salah seperti ini. Coba kita lihat outputnya. Maka outputnya adalah benar karena value yang ada di variabel ID dia kurang dari 200, maka masuk ke pengkondisian yang pertama, yaitu jika ID kurang dari 200 maka tampilkan output tulisan benar. Jika tidak, maka tampilkan output bernilai salah. Misalkan saya ganti value-nya menjadi 300 seperti ini, maka outputnya akan bernilai salah. Nah, selain kurang dari dan lebih dari, kita juga bisa menggunakan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Caranya gimana? Tinggal kasih sama dengan aja di setelah kurang dari atau lebih darinya. Misalkan seperti ini. Saya tulis 200. Jadi, jika nilai ID-nya adalah kurang dari sama dengan 200, maka tampilkan benar. Di sini adalah 200, berarti 200 termasuk benar. Jadi seperti itu. Tinggal kasih sama dengan di depannya. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang pengkondisian dengan variabel string. Mungkin saya langsung contohkan dengan 3 pengkondisian sekalian agar teman-teman juga terbiasa dengan pengkondisian yang banyak, di mana ini sangat sering kita lakukan saat ngoding. Langsung saja saya buat variabelnya menggunakan string. Jika warna sama dengan red, maka tampilkan output bertuliskan color is red. Nah, selanjutnya pengkondisian kedua kita menggunakan yang namanya else if. Nah, jadi jika pengkondisiannya lebih dari 2, kita gunakan saja else if. Jika color sama dengan blue, maka tampilkan output bertuliskan color is blue. Nah, baru yang terakhir, pengkondisian yang terakhir, kita gunakan else. Berarti selain dalam kondisi di atas, maka tampilkan tulisan color is not red and not blue. Nah, kita tinggal deklarasikan variabelnya di atas pengkondisian yang sudah kita buat di bawah ini. Const color sama dengan, misalkan yang pertama saya akan menggunakan red, maka outputnya adalah color is red. Kemudian ketika saya ubah menjadi blue, maka dia akan masuk ke pengkondisian yang kedua dan outputnya akan tampil color is blue. Nah, jika saya ubah menjadi green seperti ini, maka dia bukan red dan bukan blue, dan dia akan masuk ke pengkondisian yang ketiga, yang terakhir, yaitu outputnya color is not red and not blue. Jadi seperti itu ya, jika ada sebuah pengkondisian yang lebih dari 2, kita tinggal gunakan else if. Nah, berikut saya akan contohkan penerapannya pada contoh yang lebih spesifik lagi datanya. Kita buat jadi komentar dulu yang di atas. Yang pertama, saya akan membuat sebuah variabel bernama name sama dengan, kita menggunakan string lagi di sini. Kaido, misalkan seperti ini. Oke, kemudian saya deklarasikan lagi sebuah variabel bernama age atau umur, misalkan dia 10 tahun. Kemudian kita buat pengkondisian jika umur lebih dari 0 dan umur kurang dari 12 tahun, maka tampilkan output value yang ada di variabel name is a child. Kemudian kondisi kedua kita gunakan else if seperti tadi. Kita copy yang di atas saja biar lebih cepat. Nah, tinggal kita ubah jika umur lebih dari sama dengan 12 tahun dan umurnya kurang dari sama dengan 17 tahun, maka kita gunakan kurung kurawal. Kita copy yang di atas biar cepat. Tampilkan output nilai yang ada di variabel name is a teenager atau remaja. Jangan lupa titik komanya.
Dan untuk pengkondisian terakhir kita gunakan else. Berarti selain kondisi yang ada di atas, maka tampilkan output value yang ada di variable name is an adult atau dewasa. Coba kita reload dan lihat outputnya. Nah, karena di sini saya tuliskan umur 10 tahun, maka dia akan tampil value yang ada di variable name yaitu Kaido, namanya is a child atau anak-anak. Nah, kalau saya ubah umurnya, misalkan dia adalah 16 tahun, seperti ini. Dia akan masuk ke teenager. Karena kalau 12 tahun sampai 17 tahun, dia adalah teenager. Misalkan saya kasih 18 tahun, maka dia akan masuk ke dewasa. Nah, coba kita ubah variable name-nya. Misalkan kita ubah jadi Hisoka, maka dia variabel Hisoka ini adalah seorang dewasa. Jadi berubah juga sesuai dengan input yang kita masukkan. Oke, sekian pembahasan tentang pengkondisian pada JavaScript. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.